Selamat hari Sabat semuanya. Selamat hari Sabat. Semoga kita tetap bersemangat walaupun kita sedikit. Saya yakin kita bersemangat untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya berterima kasih juga kepada partisipan yang di depan ini yang sudah mendampingi saya, dan juga kepada istri saya yang sudah menyampaikan cerita anak-anak. Dan pada hari Sabat ini saya ingin kita fokus untuk membahas sebuah materi yang akan saya bawakan. Oleh karena itu, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, sekali lagi hamba memohon ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman ini tetap berada di dalam hati kami, sehingga kami dapat menjalankannya dengan baik dan menjadi kepujian bagi nama Tuhan. Dan doa hamba Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul khotbah pada hari Sabat ini saya beri judul persembahan kepada Tuhan. Persembahan atau memberikan persembahan kepada Tuhan ini adalah suatu praktek yang tidak bisa dipisahkan dari gereja Tuhan. Hampir dari semua perbaktian itu ada persembahan. Dan juga persembahan ini adalah sesuatu tradisi yang sangat lama yang kita ketahui dalam Perjanjian Lama. Kain dan Habel datang membawa persembahan mereka kepada Tuhan, di mana persembahan yang satu ditolak dan satu yang diterima. Jadi tradisi memberikan persembahan ini sampai sekarang pun kita masih lakukan. Dan tradisi memberikan persembahan ini adalah tradisi yang sangat-sangat tua yang sudah dilakukan dari zaman Perjanjian Lama hingga sampai saat ini. Karena itu kita akan belajar bagaimana memberikan persembahan kepada Tuhan. Saya mau membuat ada 4 poin penting yang perlu kita perhatikan dalam hal-hal memberi persembahan kepada Tuhan. Yang pertama, persembahan tidak harus dalam bentuk uang. Persembahan tidak harus dalam bentuk uang. Tapi itu perlu ditekankan. Karena banyak orang berpikir, gak ada uang saya gak beri persembahan. Kalau ada, saya beri persembahan. Tetapi bukan demikian yang dikatakan oleh kitab suci. Uang adalah salah satu cara kita memberi persembahan untuk Tuhan. Mari kita coba lihat di layar. Roma 12 ayat 1 mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya garis bawahi di situ adalah mempersembahkan tubuhmu. Mempersembahkan tubuh ini sebenarnya adalah cara beribadah yang diambil oleh Rasul Paulus di dalam Perjanjian Lama. Karena di Perjanjian Lama mempersembahkan tubuh sering dilakukan, hanya saja bukan tubuh manusia, tubuh domba, tubuh lembu, dan sebagainya. Tidak pernah saudara-saudara memberi persembahan itu adalah tubuh orang. Memang dulu Abraham disuruh Tuhan untuk mempersembahkan Ishak. Tapi pada akhirnya Tuhan atau Abraham mempersembahkan kambing atau domba. Dan itu pun gak jadi dia mempersembahkan anaknya.
Mempersembahkan tubuhmu di sini adalah termasuk semua yang ada di dalam diri, semua bagian dari kita. Karena itu, saudara-saudara, persembahan itu bukannya hanyalah soal uang. Jadi kalau orang gak punya uang, gak usah kecil hati, ya. Seolah-olah dia tidak bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Jadi kita gak perlu kecil hati. Selanjutnya, mempersembahkan tubuh atau diri di sini menyangkut seluruh kemampuan kita, seluruh karunia kita, bakat kita, talenta kita, termasuk bermain musik. Mau itu bernyanyi, berkhotbah seperti yang saya lakukan sekarang, atau apa saja sepanjang bisa mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Suatu hari ada seorang pemuda. Waktu itu seorang pendeta berkhotbah agar jemaatnya memberikan persembahan khusus pembangunan. Jadi jemaat itu maju ke depan dan ada yang memberikan amplop dan memasukkan ke dalam peti atau kotak amplop yang seperti kita lakukan pada hari ini. Tetapi di antara semuanya itu ada seorang pemuda, tapi dia tidak memasukkannya, malah dia berdiri di samping. Jadi orang heran. Ternyata pemuda ini sampai terakhir acara selesai dia malah berdiri di situ. Orang-orang bertanya, kenapa kamu berdiri di situ? Dia katakan, saya tidak punya uang untuk memberikan persembahan, makanya saya berdiri di situ. Karena saya nggak muat dalam kotak itu, maka saya berdiri di situ. Artinya, dengan kata lain, pemuda ini apa saja yang bisa dia lakukan untuk Tuhan atau dalam pembangunan, seolah-olah dia berkata saya siap, maka dia mempersembahkan dirinya. Yang kedua, next slide. Persembahan yang besar belum tentu baik, tapi yang kecil juga belum tentu jelek. Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Di situ dikatakan ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam persembahan. Ia juga melihat seorang janda miskin memasukkan 2 peser dari dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, sedangkan janda ini dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Jadi banyak orang kaya memberikan persembahan yang besar, tapi bukan itu yang dipuji oleh Tuhan. Justru malah sebaliknya, Tuhan malah memuji janda yang memberikan 2 peser tersebut. Di Alkitab terjemahan lama menyebutkan 2 duit atau 2 keping atau 2 peser. Di Markus 12 ayat 42 mengatakan, dua peser itu yaitu 1 duit. Saudara-saudara, dalam bahasa Yunani diterjemahkan, peser ini adalah lepton. Dan lepton ini menunjukkan mata uang terkecil yang berlaku pada zaman itu. Kalau kita bayangkan di Indonesia, mata uang paling kecil kita nominalnya berapa? 100 rupiah. 100 rupiah, saudara-saudara. Jadi
Pada zaman itu janda ini memberikan persembahannya dengan nominal yang paling kecil pada zaman itu. Jadi dari pelajaran ini Tuhan tidak menilai baiknya suatu persembahan dari besarnya atau jumlahnya. Lalu dari apa? Dari teks itu mengatakan kita bisa melihat kelihatannya Tuhan melihat dari kasih dan pengorbanannya. Orang kaya memberikan banyak, tapi bisa jadi tanpa kasih dan pengorbanan. Orang miskin ini memberikan dengan pengorbanan. Sekarang misalnya ada seorang memberikan 100 juta, tapi dia punya uang 1 triliun. Belum tentu 100 juta itu 1% atau 10% dari uangnya tersebut. Jadi membayar 100 juta itu juga bukan dengan pengorbanan, tapi sebaliknya. Janda tersebut dari sisi persentase kita bisa lihat bahwa janda tersebut memberikan seluruhnya, sedangkan orang kaya tersebut tidak memberi seluruhnya. Di dalam bahasa Yunani ada dua kata yang sama. Miskin itu ada dua artinya. Yang pertama adalah penikros, tidak terlalu parah atau masih ada cadangan. Yang kedua adalah tokos, habis-habisan, tidak punya apa-apa lagi. Jadi miskin tapi mempunyai sesuatu yang masih ada. Sedangkan yang miskin satunya tidak punya apa-apa. Bahasa lain bisa dikatakan melarat. Ya. Jadi ketika janda miskin ini memberikan persembahan yang sebelumnya jadi dari penikros, dan dia beri persembahannya, dan dia otomatis berubah menjadi apa? Tokos. Pertanyaannya, apakah kita yang dihadir saat ini pernah memberi persembahan sampai kita miskin? Saya pribadi belum pernah memberikan persembahan sampai saya miskin. Janda miskin ini memberikan seluruh hidupnya. Kita mungkin memberikan persembahan tapi tidak memberi seluruh hidup. Tapi janda miskin ini memberi seluruh hidupnya, karena setelah itu dia tidak tahu hidupnya bagaimana. Mau makan apa, mau minum apa. Itulah sebabnya Yesus memuji janda ini. Bukan dari banyaknya apa yang dia berikan, tetapi pengorbanan yang menyertai. Tuhan menilai itu. Saya sudah bahas yang kedua, kita bahas yang ketiga sekarang. Persembahan merupakan sesuatu yang penting bagi Tuhan, dan Tuhan memperhatikan kita dalam memberi persembahan. Markus 12:41 mengatakan, pada suatu kali Yesus menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya yang memberi jumlah yang besar. Rupa-rupanya Yesus di situ duduk dan memperhatikan. Ternyata Tuhan suka duduk dan memperhatikan bagaimana orang memberikan persembahan untuk Dia. Lukas 21 ayat 1-2. Ketika Yesus mengangkat mukanya, Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Jadi dia melihat orang kaya, dia juga melihat janda itu.
baik orang kaya, baik janda miskin, Tuhan melihatnya. Maka sebenarnya setiap kali kita memberi persembahan kepada Tuhan, Tuhan melihat. Waktu saudara menyanyi, saudara sedang memberi persembahan, dan Tuhan lihat bagaimana saudara menyanyi, seperti saya melakukan tadi. Atau mungkin waktu saudara bermain musik, Tuhan melihat bagaimana saudara bermain musik. Waktu saya memberitakan firman Tuhan, Tuhan juga melihat bagaimana saya menyampaikan firman. Atau apapun yang kita lakukan, termasuk di dalam kita memberi persembahan uang, Tuhan juga memperhatikan bagaimana kita memberikan persembahan berdasarkan ayat tersebut. Selanjutnya, memang di Alkitab ada ayat seolah-olah Tuhan itu tidak menghargai persembahan. Misalnya 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak-lemak domba jantan. Apakah Tuhan berkenan korban bakaran sembelihan? Menurut ayat ini? Enggak, dia enggak berkenan di situ. Mazmur 51 ayat 18 sampai 19. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya kupersembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak kau pandang hina ya Allah. Pengkhotbah 4 ayat 17. Juga langkahmu, kalau engkau berjalan ke rumah Allah menghampiri untuk mendengar, adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Markus 12 ayat 33. Selanjutnya, memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan segenap pengertian dan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Ayat-ayat ini kalau dibaca sekilas sepertinya Tuhan tidak terlalu suka dengan persembahan. Tetapi sebenarnya kalau kita meneliti konteksnya kita bisa lihat bahwa memberikan persembahan itu dibandingkan dengan hal-hal yang lebih penting dari persembahan itu adalah mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan itu lebih penting daripada persembahan. Jadi kalau kamu memberi persembahan tapi tidak mendengar suara Tuhan, Tuhan tidak gubris persembahan saudara-saudara. Kalau orang memberi persembahan tetapi hatinya untuk Tuhan, tidak untuk Tuhan, maka persembahan itu gak ada manfaatnya. Mengapa Tuhan bilang mengasihi Tuhan itu sangat penting? Karena kalau kita memberi persembahan tapi tidak mengasihi Tuhan, sama aja itu tidak baik. Karena orang bisa memberi tanpa mengasihi. Saudara-saudara, mungkin saya ambil contoh. Di sini mungkin ada yang pernah kena tilang polisi. Saya pernah ketilang polisi. Terus saya bayar. Apakah saya mencintai polisi tersebut? Tentu tidak. Saya memberi memberi tilang tersebut dengan dongkol, emosi, padahal saya yang salah. Tapi saya memberikan bukan dari hati saya. Seperti itulah kira-kira yang bisa saya gambarkan melalui ayat tersebut. Maka dalam hidup ini kita banyak memberi, tapi bukan karena kita mengasihi.
Kita kasih persembahan tapi Tuhan bicara, tapi kita nggak dengar. Kita kasih persembahan tapi hati kita keras kepada Tuhan. Kita bernyanyi, bermain musik, tapi hati kita dingin-dingin, tidak mengasihi Tuhan. Masa Tuhan berkenan dengan persembahan tersebut? Apakah Tuhan berkenan dengan persembahan tersebut? Itulah sebabnya ayat-ayat itu berkata seperti itu. Seolah-olah Tuhan tidak mendengarkan dan tidak peduli dengan persembahan. Tetapi sebenarnya persembahan sesuatu yang sangat penting, saudara. Tuhan memperhatikan itu. Ada hal yang lebih penting, yang mana itu tidak kita lakukan, maka persembahan itu apa? Kehilangan artinya. Terlepas dari persembahan tetap sesuatu yang sangat penting. Tuhan menganggap hal itu sangat penting. Karena itu Tuhan memperhatikan orang kaya beri persembahan, orang miskin juga diperhatikan oleh Tuhan. Jadi setiap apapun yang kita lakukan, Tuhan memperhatikan itu. Yang keempat, persembahan apapun tidak akan diterima oleh Tuhan kalau orangnya tidak beriman atau hidupnya jahat. Kalau dalam poin yang tadi dikatakan, ada hal-hal yang penting dalam persembahan, tapi ada yang lebih penting. Tapi kalau tidak kita lakukan, maka persembahan itu kehilangan nilai, kehilangan arti, atau kehilangan maknanya. Tapi bagian ini kita lebih ditekankan, jikalau orang tidak beriman atau orang yang hidupnya jahat, maka persembahannya bukan hanya kehilangan arti, tetapi Tuhan tolak. Orang jahat. Ini ayat. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenankan. Dari ayat ini, orang fasik kalau dia kasih persembahan untuk Tuhan, Tuhan bukan hanya tolak, tapi kata Tuhan apa? Keji. Tuhan jijik. Itu bahasa kasarnya. Di dalam Matius 5 ayat 24 sampai 23. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Pelajaran hari ini menurut saya sangat penting, karena bagaimana persembahan ini adalah salah satu ibadah yang kita lakukan setiap hari, bahkan setiap hari Sabat. Di sini dikatakan dalam hati saudaramu terhadap engkau, bukan dari hatimu terhadap saudaramu. Berarti yang problem di sini siapa? Saudaramu apa engkau? Dalam hati saudaramu. Pada waktu kasih persembahan terus kita mengingat, oh ternyata dia benci saya, si A benci saya, tapi dia yang benci saya, tapi bukan saya yang benci dia. Yang problemnya itu adalah dia, bukan saya. Tuhan katakan tinggalkanlah persembahan di mezbah, pergilah berdamai dengan orang itu. Tuhan mengatakan, lalu kembalilah untuk mempersembahkan persembahan itu. Makanya biarpun saudara-saudara melayani Tuhan, tetapi saudara tidak berdamai, tidak mengampuni saudara-saudaranya, tidak mengampuni ayahnya, tidak mengampuni ibunya, tidak mengampuni kakak adiknya,
maka melayani itu Tuhan itu percuma. Ayat ini mengatakan Tuhan tidak berkenan. Yang di hati saudara terhadap engkau pun saja Tuhan suruh engkau berdamai, apalagi di hatimu terhadap saudara. Itulah yang dikatakan firman Tuhan di Matius. Maka persembahan itu tidak menjadi berarti apabila orang menyimpan kepahitan dan kebencian. Jadi kalau kita bahas persembahan ini, maknanya sangat luas. Melalui poin yang keempat ini. Yesaya 1 ayat 10 mengatakan, dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom, perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Di sini dikatakan Sodom dan Gomora. Sodom itu kita kenal adalah jahat, dan Gomora itu juga jahat. Di sini dikatakan mulai dari pemimpinnya kayak Sodom dan rakyatnya Gomora. Artinya pemimpin sampai rakyatnya sama-sama jahat semua. Tapi setelah mereka jahat, datang kepada Tuhan, mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, bagaimana respon Tuhan? Ayat selanjutnya, Yesaya 1 ayat 11 sampai 13 mengatakan, untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu dengan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak-anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Ayat 12, apabila kamu datang menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanku yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaan itu penuh dengan kejahatan. Teman-teman, saudara-saudara, jangan sampai teman-teman yang melayani dan juga yang khususnya melayani Tuhan, atau mungkin hidupnya kelihatan seperti orang baik, tapi di belakangnya sudah bergomora. Mungkin orang lain melihat itu senang, tetapi di balik itu Tuhan keji, Tuhan jijik, itu katanya. Kita melakukan apa saja, termasuk saya, dalam pelayanan, tapi sewaktu saya hidup seperti pemimpin Sodom dan Gomora, apa yang dikatakan Tuhan? Bukan hanya ditolak, tapi Tuhan keji terhadap itu. Ayat selanjutnya, seperti yang saya bahas tadi, persembahan tertua itu adalah pertama kali dilakukan oleh Kain dan Habel. Kain dan Habel sama-sama memberi persembahan. Persembahan Kain ditolak, persembahan Habel diterima. Kenapa Tuhan tolak persembahan Kain dan menerima persembahan Habel? Apakah karena hanya sebagian yang diberikan oleh Kain? Tentu Habel juga memberikan sebagian. Atau karena jumlah? Sama saja. Jawabannya adalah karena Habel memberikan korban yang berdarah. Ternyata Tuhan menginginkan persembahan yang berdarah, sedangkan Kain tidak. Dia malah bawa sayur-sayuran, tapi disitu dia bawa terong, bawa buncis kepada Tuhan, atau hasil tanamannya dia. Tapi menariknya, peraturan persembahan berdarah itu belum ada zaman saat itu. Itu berlaku dimulai pada zaman imamat. Zaman itulah ada zaman persembahan
korban atau berdarah. Dan bukan hanya itu, di imamat juga memberikan persembahan bukan hanya korban lembu domba, tapi ada juga persembahan kemenyan, tepung dan lain-lain. Lalu mungkin ayat ini bisa memberikan kita lebih jelas apa sebenarnya membuat Kain itu persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 12 mengatakan, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya dia membunuhnya? Sebab segala perbuatan Kain adalah jahat, sedangkan perbuatan adiknya benar. Dari ayat ini kita bisa simpulkan Kain bukanlah orang yang beriman. Kain ini berasal dari si jahat, dari iblis. Kalau Kain orang percaya, ia pasti seorang yang beriman dan dia adalah anak Allah. Jadi di sini segala perbuatan jahat Kain itulah sifatnya. Berbeda dengan adiknya adalah yang beriman dan benar. Habel orang benar dan hidup benar, sedangkan Kain tidak. Kejadian 4 ayat 5 mengatakan, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Diri Kain ditambah dengan persembahannya. Kain adalah orang yang jahat dan tidak beriman. Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain. Makanya persembahan Kain Tuhan tidak berkenan. Kenapa Kain bunuh Habel? Sebab segala perbuatannya jahat. Dari ayat ini saudara-saudara bisa pikirkan, Kain itu bunuh Habel maka jadi jahat, atau dia jahat makanya dia bunuh Habel? Berarti tanpa dia bunuh Habel pun dia udah jahat. Hari-hari ini udah jahat. Bayangkan saudara-saudara, hidup hari-hari jahat, lalu datang kasih persembahan pada Tuhan. Apakah Tuhan berkenan? Kain pasti tidak beriman karena dia berasal dari si jahat. Kalau orang tidak beriman kepada Tuhan, tidak mungkin Tuhan berkenan. Ibrani 11 ayat 6 mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dirimu saja Tuhan tidak berkenan, apalagi persembahanmu. Makanya di sini penting sekali untuk kita mempertimbangkan apakah kita sungguh-sungguh orang beriman atau tidak. Itu pertama yang harus kita renungkan. Atas dasar iman ini, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Maka kita berani mengatakan bahwa semua orang yang baik, kalau dia tidak beriman, semua orang yang baik, kalau dia tidak beriman, tidak mungkin dia berkenan kepada Allah. Kalau memang begitu, Tuhan melihat diri kita, lalu persembahan kita, maka kita harus sungguh-sungguh beriman. Setelah sungguh-sungguh beriman, kita jangan hidup seperti Sodom dan Gomora. Tuhan tidak berkenan. Ayat terakhir yang ingin saya sampaikan di sini adalah ini sangat kecil.
Ulangan 23 ayat 18. Ini juga sangat penting poinnya. Janganlah kau bawa upah sundal atau uang semburit ke dalam rumah Tuhan Allahmu untuk menepati salah satu nazar, sebab keduanya itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Jangan kita membawa persembahan kepada Tuhan, apalagi hasil-hasil yang kita dapatkan dari pekerjaan itu adalah secara yang tidak halal. Hasil korupsi, hasil menipu, hasil sundal atau semburit, atau mungkin saja hasil jualan yang tidak jujur dan sebagainya. Hal-hal yang tidak halal engkau bawa ke dalam persembahan untuk Tuhan. Kalau dipersembahkan kepada Tuhan, itu adalah kekejian bagi Tuhan. Tuhan keji dengan persembahan tersebut. Maka penting sekali kita dalam 4 poin penting yang kita pelajari pada hari ini adalah, bisa saya simpulkan, Tuhan tidak gampang sekali untuk menerima persembahan saudara-saudara ataupun saya. Tuhan tidak gampang menerima persembahan, karena bisa saja persembahan saya diterima, persembahan saudara ditolak. Persembahan saudara diterima, persembahan saya ditolak. Tetap pasti ada kemungkinan dari zaman ke zaman kita berbakti bersama-sama dan memberikan persembahan kepada Tuhan. Bisa sebagian Tuhan terima, bisa sebagian Tuhan tolak. Inilah prinsip-prinsip hal memberi persembahan, dan kita belajar memberikan yang terbaik dalam hidup kita untuk Tuhan, bukan hanya soal uang, tapi seluruh hidup kita, waktu, tenaga, talenta, karunia kita, mari kita berikan secara maksimal. Tetapi ada hal yang lebih penting yang harus dijaga. Kalau tidak, persembahan tersebut kehilangan artinya, kehilangan nilainya. Perhatikan hidup kita, karena hidup kita adalah persembahan bagi Tuhan. Tuhan memberkati.